Di sini Temu berusaha meyakinkan Shinari dan memeluk Shinari bahwa dia bilang kalau Shinari itu pasti bakal bisa menghadapi kakeknya Temu. Hari pertemuan pun tiba di mana kakek Temu bertemu dengan mereka berdua. Dan di situ kakeknya Temu tuh nunjukin banget kalau dia itu nggak suka sama Shinari, dan semua hal yang dilakukan sama Shinari itu dikritik sama kakeknya Temu. Assalamualaikum Cinggu. Hai guys, balik lagi di Easy Room TV. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Kali ini aku pengen bahas lagi bisnis proposal episode 9. Kemarin aku udah sempat bahas sih, yang belum nonton aku taruh linknya di atas ya. Dan yang pengen aku bahas sekarang, aku mau ngelanjutin pembahasan kemarin, tapi aku sekarang pengen bahas episode 9 versi webtoonnya. Penasaran gak sih kayak gimana cerita menurut webtoonnya? Kita langsung aja yuk ke pembahasannya. Jangan lupa subscribe, check it out. Sebenarnya setelah aku baca webtoonnya masih bakalan ada banyak masalah lagi nih yang timbul. Yang pertama aku pengen bahas dulu masalah pasangan Kang Temu dan Shinari. Sebelumnya Kang Temu dan Shinari sudah memutuskan untuk resmi berpacaran. Walaupun pacaran merekanya ini masih diam-diam ya, karena takut menjadi gunjingan teman-teman kantornya. Terlihat di preview akan ada banyak kejadian-kejadian lucu saat mereka mencoba berpacaran sembunyi-sembunyi ini. Apalagi Temu kan terlihat sangat bahagia karena dia sudah berhasil berpacaran dengan Shinari. Namun hal ini kan belum diketahui oleh kakeknya Temu, dan kakeknya Temu memerintahkan Temu untuk berkencan buta lagi dengan Choi Yoo-jung. Tetapi Kang Temu kan gak mau, jadi dia memerintahkan sekretaris Cha untuk menggantikan dia. Tapi akhirnya masalah ini mulai diketahui oleh kakeknya Temu, kalau misalnya Temu itu nggak nemuin Choi Yoo-jung. Nah, oleh karena itu kakek Temu mencoba diam-diam mengikuti Temu karena dia penasaran apa sih yang Temu lakukan selama ini. Akhirnya kakek Temu pun memergoki Shinari dan Temu sedang bermesraan. Nah, setelah itu keesokan harinya kakeknya Temu ngajak ketemu Shinari dan Temu. Imbas dari kejadian semalam yang mereka kepergok itu. Di sini Shinari pun merasa ketakutan untuk menemui kakeknya Temu. Apalagi sebelumnya kan Shinari punya masalah sama kakeknya Temu gara-gara waktu kejadian Shinari di toilet dan kakeknya Temu tuh kejebur ke ember. Di sini Temu berusaha meyakinkan Shinari dan memeluk Shinari bahwa dia bilang kalau Shinari itu pasti bakal bisa menghadapi kakeknya Temu. Hari pertemuan pun tiba di mana kakek Temu bertemu dengan mereka berdua. Dan di situ kakeknya Temu tuh nunjukin banget kalau dia itu nggak suka sama Shinari, dan semua hal yang dilakukan sama Shinari itu dikritik sama kakeknya Temu, hingga Temu pun terpancing emosinya. Tetapi di situ Shinari berusaha menenangkan Kang Temu dan menyuruhnya diam. Nah, di situ juga kakeknya Temu itu merasa kaget karena dia aja nggak bisa mengendalikan Temu, sedangkan Shinari itu bisa. Wow, hebat kan? Jadi bisa dibilang di sini kakek Temu tuh cuma ngetes Hari doang ya. Dan Hari pun di sini bertekad kuat untuk meluluhkan hati kakeknya Temu. Karena kalau menurut aku sih kakeknya Temu ini sebenarnya emang baik kan. Tes berikutnya kakek Temu mengajak mereka untuk pergi memancing bersama. Karena sebelumnya kan kakeknya Temu ini selalu ngajak Temu mancing, tapi dia tuh nggak pernah mau. Jadi selalu sekretaris Cha yang menggantikan Temu untuk menemani kakeknya ini. Namun di sini Hari langsung mengiyakan ajakan tersebut dan akhirnya pergilah mereka memancing. Akan ada banyak kejadian lucu saat mereka pergi memancing. Nah, kalau di webtoon ini sebenarnya kakeknya Temu ini emang udah setuju sama Hari dari awal. Karena kan Shinari ini emang pribadinya tuh sangat baik, kakeknya juga pasti bisa menilai. Namun kakeknya Temu memanfaatkan hal ini untuk mengajak Shinari dan Kang Temu melakukan hal-hal lainnya bersama. Contohnya seperti main baduk dan menonton drama bersama. Ternyata Hari pun sanggup untuk terus menemani kakeknya, dan akhirnya kakeknya si Temu ini menyetujui hubungan mereka. Karena yang diinginkan oleh kakeknya Temu ini hanyalah pernikahan cucunya dan dia bisa memiliki cicit. Tidak peduli
peduli siapapun pasangannya, yang penting mereka itu bisa bahagia. Sekarang kita beralih ke pasangan Sekretaris Cha dan Youngso. Seperti yang kita tahu sebelumnya, kalau Sekretaris Cha ini diperintahkan untuk menggantikan Taemu menemui Cho Yoo-jung. Akhirnya Cho Yoo-jung pun jatuh cinta kepada Sekretaris Cha dan membuat semua menjadi semakin rumit. Karena Yoo-jung sampai ngejar-ngejar banget Sekretaris Cha kemanapun dia pergi. Dia maksa-maksa banget buat Sekretaris Cha itu bisa kencan lagi sama dia. Tapi kan Sekretaris Cha ini selalu menolak karena dia udah punya pacar. Hingga pada akhirnya Cho Yoo-jung datang ke apartemennya Sekretaris Cha dan memaksa Sekretaris Cha untuk melakukan kencan lagi dengan dia. Kalau dia tidak mau, Cho Yoo-jung akan melaporkan kepada ayahnya. Mau tidak mau, Sekretaris Cha pun datang ke kencan berikutnya. Saat mereka berkencan untuk yang kedua kalinya, Sekretaris Cha tidak sengaja menyebut nama Youngso di depan Cho Yoo-jung. Dari situ Yoo-jung curiga dong, dan di situ Yoo-jung berpikir kalau Youngso akan menjadi saingannya lagi karena selera mereka itu mirip-mirip. Dari situ Yoo-jung semakin terpacu untuk mendapatkan Sekretaris Cha dan mulailah dia di situ menjelek-jelekan Youngso kepada Sekretaris Cha. Dan ketika Yoo-jung akan memegang tangan Sekretaris Cha, di situ Sekretaris Cha menolak dan dia mengatakan bahwa ingin benar-benar mengakhiri kencan tersebut. Dan dia juga dengan tegas bilang sama Yoo-jung ini kalau Sekretaris Cha udah pacaran sama Youngso. Dan saat itu nggak sengaja Youngso datang ke restoran tempat mereka bertemu. Nah di situ Youngso mulai heran dong, loh apa sih yang dilakukan mereka berdua? Karena dia itu benar-benar nggak tahu tentang perjodohan itu. Nah di situ Youngso menghampiri mereka dan mengatakan kalau dia udah pacaran sama Sekretaris Cha. Jadi dia bilang lah sama sepupunya itu kalau ini tuh cowok gue gitu kali ya. Otomatis hal ini membuat Yoo-jung sangat marah dan melempar buket bunga kepada Sekretaris Cha. Di situ Yoo-jung pun pergi meninggalkan mereka. Kemudian Sekretaris Cha menjelaskan kepada Youngso apa yang sebenarnya terjadi. Nah, di sini pun masalah makin rumit ya. Karena Yoo-jung sudah mengetahui Youngso telah berpacaran dengan Sekretaris Cha, maka dia bilang dong sama keluarganya. Nah, hal itu terdengar oleh ayahnya Youngso. Dan ayah Youngso pun merasa terganggu akan hal tersebut. Akhirnya ayah Youngso pun mengajak bertemu Sekretaris Cha secara pribadi. Nah, apa nih guys kira-kira yang akan terjadi? Apakah ayah Youngso nih akan marah sama Sekretaris Cha, atau Sekretaris Cha nih akan dipukul sama ayahnya Youngso, atau gimana ya kelanjutannya? Komen di bawah. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga subscribe, karena nonton drama itu nggak seru kalau sendirian. Stay tune terus di Easy Room TV. Krom, kamsahamnida.